kita melangkah ke Ketua DPD RI Sulsel, Pak Sadik. Pak, ini yang punya perumahan yang sudah tersebar pastinya juga merasakan dampak dari pandemi ini Pak ya, dan mungkin sudah ada strategi-strategi yang telah dipersiapkan oleh RI sendiri dan teman-teman di DPD RI Sulsel untuk bisa tetap survive dan bagaimana menyongsong era baru yang lagi digaungkan oleh pemerintah. Ya, silakan Pak Sadik. Ya, makasih di semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa sahabat saya dulu, Pak Anggiat. Apa kabar Pak Anggiat? Baji, Pak Ketua. Sudah sering kali kita Zoom meeting Pak Anggiat. Sahabat saya Pak Kiki, Pak Mamar, yang semakin magelo mentong ini, semakin hari semakin magelo. Siap, terima kasih. Dan Pak Prof. Andi, selamat sore Pak Andi. Assalamualaikum. Dan seluruh yang menonton pada acara hari ini, masih suasana lebaran, minal aidin wal faizin. Kita tidak bisa bersalam-salaman ini, jadi lewat Zoom meeting diucapkannya. Dari sendiri sebenarnya dengan beberapa asosiasi pengusaha sudah beberapa kali sebenarnya membicarakan masalah keluhan kami di bisnis kami, kemudian apa yang akan kami lakukan. Kemudian lagi yang saat ini persiapan kami memasuki new normal. Kami sebagai pengusaha mendengar new normal saja ini sudah sangat gembira ya. Sudah ada kata-kata normalnya nih, walaupun ada new-nya ya. Ada kata-kata normalnya, itu sudah sedikit banyak menggerakkan atau memberi semangat lagi bagi para pengusaha properti. Karena saya berbicara di sini sebagai properti ya, domain kami di properti, jadi saya khusus membahas masalah properti untuk masalah hotel dan usaha lain saya serahkan ke sahabat-sahabat saya. Jadi mungkin bisa ditampilkan juga sedikit materi, walaupun tidak semua nanti yang ditampilkan. Yang pertama yang saya mau gambarkan di sini adalah gambaran umum. Next. Next barangkali. Slide selanjutnya, Dek. Mohon. Oh, operatornya di semua di. Iya. Oke, Pak. Jadi sebelum siap slide-nya, mungkin saya gambarkan saat ini ya untuk per akhir Mei kemarin, dampak dari COVID-19 ini, untuk rumah subsidi saja, ini baru rumah subsidi ya, untuk rumah subsidi saja ada 381 proyek yang ada di Sulawesi Selatan, yang pending akad atau belum terrealisasi itu 7.290 karena COVID-19 ini ya, 7.290 yang yang belum bisa terrealisasi, tapi perlahan sedikit demi sedikit sekarang sudah mulai akad. Saya gambarkan sini gambaran umum di poin pertama dulu, Dek. Di poin pertama. Dek Suma di poin pertama tadi. Ya, Pak, ini sebentar. Ini tadi Apindo bagus sekali ininya, materinya kok Pas ini tersumbat-sumbat. mungkin jaringan Pak. Ada pengaruh. Ya, itu. Ya, bagus, jadi Pak. kalau dari analisa DPD sendiri, yang saat ini terjadi di masyarakat kita, masyarakat lebih fokus ke sektor ekonomi pangan. Saya setuju dengan Pak Kiki tadi, bahwa industri belanja rumah tangga yang lebih dipentingkan saat ini, karena kemarin di awal pandemi juga ada sedikit kepanikan sehingga banyak mencadangkan dananya atau peruntukannya yang lain kembali ke belanja rumah tangga karena kepanikan kemarin, sehingga
Untuk sektor lainnya tidak dipikirkan dulu, hanya sektor pangan untuk saat ini sebagian besar ya. Kemudian yang kedua lagi, yang gambaran umum yang bisa kami sampaikan bahwa perbankan saat ini lebih selektif dalam hal putusan dan proses putusan kepemilikan rumah. Ya, tidak selos dulu karena adanya dampak COVID-19 ini. Next. Next deh, Suma. Ya, Pak. Apa lambatnya jadi? Jadi gambaran umum yang lain yang bisa kami sampaikan di sini, walaupun belum ada di screen kita, kredit konstruksi yang baru ya, kredit konstruksi yang baru itu lebih selektif lagi oleh perbankan, bukan hanya proses KPR, tapi kredit konstruksi juga yang merupakan sisi supply dari pengembang itu juga agak tersumbat di situ. Kemudian yang keempat, kredit bermasalah, kekhawatiran bank terhadap kredit bermasalah yang akan lebih besar dan sudah terjadi saat ini. Namun ada stimulus dan kebijakan dari pemerintah atau OJK Perbankan dan Bank Indonesia bahwa sekarang sudah kurang lebih sekitar 54.000 yang sudah di sudah di restruk ya, sudah di restrukturisasi sesuai kemampuan mereka. Next, mungkin di poin 5, di sisi lain kita dituntut sama dengan Apindo tadi, kita dituntut untuk tidak merumahkan karyawan ya. Pemerintah menghimbau kita untuk tidak merumahkan karyawan, apalagi tukang dan buruh, yang mana tukang dan buruh ini apabila kami berhentikan bisa menjadi pengangguran baru dan di situ akan juga terdampak pada kriminalisasi kayaknya ya. Sehingga kami diharapkan di sektor properti ini kemarin dihimbau oleh pemerintah untuk tidak memberhentikan proyek agar mereka tetap bekerja. Kemudian yang saat ini juga terjadi karena biaya operasional pengembang itu tidak berubah, kami tidak menutup proyek dan sebagainya. Walaupun tidak semua menutup proyek, tidak semua juga membuka proyeknya, tidak semua juga melangsungkan proyeknya saat ini. Biaya operasional pengembang tetap tinggi seperti masa sebelum pandemi, namun inflow berkurang sehingga mengurus modal pengembang yang berdampak pada ekspansi ke depannya. Mungkin bisa kita ketahui bahwa tukang dan buruh ini gajiannya mingguan ya. Mingguan, bahkan ada yang harian, yang mungkin bisa digambarkan kalau mereka tidak dibayar apa yang terjadi ya. Jadi pencadangan di modal juga kami terus lakukan di pengembang. Next deh, Sukma. Kemudian banyaknya proses kami yang batal ya. Tadi kan terhambat, ini batal. Akibat yang akan di-KPR-kan itu bisnisnya berhenti akibat COVID-19 ini. Ada beberapa bisnis yang mungkin tadi Pak Apindo sudah sampaikan, user-user kami apabila di sektor atau di pabriknya atau di perusahaannya tersumbat, begitupun di karyawannya yang merupakan pasar daripada DPDR sendiri sebenarnya. Kemudian restruktur bank terhadap konstruksi lebih mengutamakan, mungkin bukan cuma di properti nih ya, jadi perbankan lebih mengutamakan ke prudennya ya, pruden atau keamanan dari perbankannya dibanding suatu situasi real yang kami hadapi di lapangan. Itu saya rasa wajar, tapi kami tetap berkomunikasi dengan lembaga keuangan atau perbankan yang ada. Next barangkali deh. Kemudian yang ke-9, KPR di Sulsel di tahun lalu itu nilai yang tidak sedikit 2,8 triliun rupiah dan kemampuan RE membangun tahun lalu itu 25.000 unit rumah. 2,8 triliun ini data dari Bank Indonesia dan OJK pada tahun 2019 itu 2,8 triliun. Saat ini mungkin belum 1/10-nya ini ya, belum 1/10-nya yang akan sampai bulan Mei ini. Kemudian kemampuan membangun kami, sebenarnya kami targetkan 30.000 tahun ini,
Tapi mengingat adanya beberapa kendala, mungkin kami turunkan target kami menjadi 20.000 di tahun ini. Kalau tahun lalu 25.000 kami tercapai. Mudah-mudahan dengan adanya new normal ini kita dapat meningkatkan produksi kembali. Kemudian ada pun intervensi dari pemerintah atau dari stakeholder lainnya yang kami harapkan, perbankan terutama ya, perbankan, kemudian di sektor pemerintah, perizinan dan sebagainya juga dipermudah. Kemudian juga kami minta insentif pajak daerah seperti yang dibilang tadi oleh Pak Kiki, insentif pajak di poin 3 deh. Ya, kami harapkan pajak daerah terutama BPHTB itu bisa memberikan sedikit kelonggaran ke kami supaya biaya operasional kami dapat kami cadangkan. Kemudian di perbankan juga diproses saja semua berkas karena kami yakin akan ada new normal ini sehingga mungkin perekonomian walaupun tidak selancar sebelumnya tapi terus bergerak ya, tidak stuck seperti pada saat PSBB kemarin. Lanjut deh. Kemudian relaksasi kredit juga ini dari perbankan. Kemudian pajak lainnya mungkin sudah ada insentif kemarin dari kantor pajak. Next. PSBB ini sudah tercapai, sudah dipertimbangkan lagi untuk dilaksanakan supaya normal ini bisa dimulai, tapi dengan SOP yang dibuat oleh pemerintah. Seperti tadi sebelum masuk kantor, kalau di kantor-kantor DPD RI itu, sebelum cuci tangan, sebelum masuk ke kantor kami cuci tangan dulu, kemudian masuk ke box yang disemprot desinfektan, kemudian wajib mengenakan masker, dan juga ada penghalang antara pegawai kami dengan user langsung. Dan ini saya lihat selain di warkop tadi yang digambarkan Pak Kiki tadi, juga ada di perbankan sudah menerapkan seperti itu, ada penghalang antara konsumen dengan pegawai bank gitu. Jadi saya rasa untuk new normal ini sudah banyak sebenarnya yang sudah siap ya. Sebelum diterapkan sudah banyak yang siap karena desakan bisnis kita sendiri, sehingga kami berpikir untuk bagaimana untuk menyormalkan bisnis kami sebelum pemerintah nantinya resmi memberlakukan new normal itu sendiri. Itu barangkali. Kemudian di terakhir strategi yang akan kami lakukan mungkin di REI. Yang pertama adalah kami tetap membangun karena ada 174 sektor industri yang ikut di belakang kami ini dari hulu sampai hilir yang harus terus bergerak walaupun pembangunannya tidak selancar kemarin, tapi adalah progres dari hari ke hari dan dari hari minggu ke minggu. Kemudian dari bulan ke bulan juga sudah ada progres seperti yang digambarkan di pertemuan kami dengan perbankan, grafiknya juga semakin naik semenjak PSBB ini diberhentikan. Kemudian dari strategi pemasaran, kami masuk via daring, baik dari website kami sendiri maupun website yang sudah teruji di luar seperti rumah.com, juga dari portal BTN dan juga portal-portal bank yang disiapkan kami untuk melakukan pemasaran. Kemudian kami yang ketiga tadi, seperti saya gambarkan tadi, ada 7.200 lebih user yang saat ini masih pending untuk akad KPR. Karena sesuatu dan hal, dan yang pasti karena akibat pandemi corona ini, kami tetap berkomunikasi dengan user dengan harapan pada saat new normal diberlakukan itu user yang 7.200 yang sedang menunggu ini bisa diselesaikan satu persatu. Kemudian yang keempat, kami tetap mendukung 1 juta rumah karena memang kebutuhan rumah di Sulsel begitu besar, ada 350.000 untuk data tahun 2015, untuk data tahun 2020 ini pasti makin meningkat lagi. Kemudian last barangkali ya, yang terakhir, kemudian lembaga keuangan kami minta tetap menyalurkan atau memproses seperti semula, dan kami harapkan juga karena sekarang sudah banyak antisipasi perbankan untuk new normal ini, kami harapkan work from home itu dikurangi untuk melayani sektor usaha yang juga menopang perekonomian di Sulsel ini. Yang keenam, bank turut serta seperti yang saya bilang tadi, pasca COVID ini
mulai memberikan kemudahan dari sisi supply ke pengembang. Kemudian yang terakhir peninjauan kembali PSBB dan ini sudah direalisasi oleh pemerintah. Barangkali itu saya dulu Desma yang bisa saya gambarkan pada hari ini di sektor properti kami di DPD REI. Dan yang saya paparkan tadi mewakili seluruh pengembang, baik itu pengembang rumah premium, kemudian rumah secondary, kemudian pengembang rumah 1 miliar ke atas, kemudian rumah menengah, dan juga rumah subsidi terutama. Itu barangkali Desma, terima kasih. Ya, siap. Pak, kalau melihat tadi kan disampaikan bahwasannya meskipun kondisinya sangat sulit sekali sekarang, tercekik lah ibaratnya, tapi teman-teman di REI Sulsel mungkin khususnya masih tetap survive, masih tetap melakukan pembangunan ya Pak ya, betul. Ya. Tapi bagaimana dengan penjualannya misalnya? Apakah ada keluhan-keluhan tersendiri mungkin dari teman-teman ketika kumpul bahwasanya dia susahnya jual rumah sekarang, mungkin biasanya kita bisa jual puluhan, sekarang tidak 1 malam atau bagaimana Pak? Ya, jadi strategi kami kalau dari sisi pengembang deh ya, dari sisi pengembang saat ini kami tidak jor-joran sekali, tetapi kami lebih mencadangkan, artinya kami tidak terlalu memburu omset saat ini, tapi yang penting kita bisa survive, biaya operasional bisa kami penuhi semua, biaya untuk kewajiban kami ke perbankan bisa kami penuhi, itu dulu standar kami saat ini pada saat masa pandemi. Tapi di bulan Mei ini ada sedikit pergerakan, di bulan Juni ini, di awal bulan Juni ada sedikit pergerakan naik. Ada beberapa user yang sudah akad, yang dapat kami dapat laporan dari teman-teman. Jadi baru digaungkan saja new normal sudah agak naik. Mudah-mudahan pada saat new normal betul-betul akan naik. Kemudian tadi sektor pasar ada juga sebenarnya yang sangat berdampak, ada yang berdampak setengah dan ada yang tidak berdampak sama sekali. Misalkan pasar untuk ASN, TNI, Polri, kemudian pegawai BUMN dan BUMD, juga wira swasta yang tidak berdampak COVID. Jadi kami sekarang di sektor tersebut ya, sektor yang saya sebutkan tadi, karena pasarnya masih ada di situ. Dan juga barangkali tidak berlebihan kalau saya bilang di masa pandemi ini memang saatnya sebenarnya beli rumah, karena kan kita dituntut untuk menjaga jarak ya. Jadi kalau di satu rumah itu ada 3 kepala keluarga atau 2 kepala keluarga, sebaiknya 1 kepala keluarga 1 rumah, supaya physical distancing ini terpenuhi. Nah, itu barangkali yang sedikit harapan kami dari REI Sulsel. Terima kasih. Jadi poinnya sebenarnya adalah di tengah pandemik adalah waktu yang paling pas untuk berinvestasi rumah dibanding yang lain. Jadi beli rumah dulu gitu Pak ya. Ya, daripada investasi yang lain, karena di bidang properti ya itu yang kami gaungkan. Betul, harus beli rumah lah. Betul. Kalau pengen pasti harus menginap di hotel lah. Betul.